Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas rangkuman pelajaran IPS kelas 7, tema 3, potensi ekonomi lingkungan. Bagian C, peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Poin yang dibahas yaitu permintaan dan penawaran. Bagian A, permintaan. Permintaan merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Permintaan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan membeli atau daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, permintaan efektif merupakan permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli. Yang kedua, permintaan potensial merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen terhadap suatu barang maupun jasa tetapi tidak disertai dengan kemampuan membeli atau daya beli. Berdasarkan jumlah konsumen, permintaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, permintaan individual. Permintaan individual merupakan permintaan atas barang dan jasa dari individu. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan permintaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang dan jasa, besar kecilnya penghasilan seseorang, selera seseorang, kualitas barang, harga barang substitusi dan komplementer, jumlah penduduk yang semakin meningkat, ramalan masa depan. Selanjutnya B, penawaran. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: biaya produksi, perkembangan teknologi, harapan untuk mendapatkan laba, kebijakan pemerintah. Yang C, pasar. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun fungsi pasar adalah yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Sebagai saluran distribusi, pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Secara umum, pasar dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, dan pasar baju.
Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi dibedakan menjadi 3, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi modal. Yang kedua, pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli, pasar dibedakan menjadi: yang pertama, pasar kaget merupakan pasar yang terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan tertentu. Contoh, kegiatan Car Free Day. Pasar harian yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dapat dijumpai setiap hari. Contoh, pasar daerah yang buka setiap hari. Yang ketiga, pasar mingguan, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Contoh, pasar Kliwon, pasar Wage, dan pasar Legi. Yang keempat, pasar bulanan, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Contoh, pameran lukisan yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Yang kelima, pasar tahunan, yaitu pasar yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Contoh, Pekan Raya Jakarta, Pasar Sekaten Yogyakarta. Selanjutnya, yang ketiga, pasar menurut luas kegiatan distribusi. Pasar ini dibagi menjadi 4, yaitu pasar lokal, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang hanya meliputi tempat tertentu. Contoh, pasar Kolombo, pasar Muntilan, pasar Prambanan. Pasar daerah yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contoh, pasar Beringharjo Yogyakarta, pasar Klewer Solo, dan pasar Johar Semarang. Pasar nasional yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional atau satu negara. Contohnya pasar uang dan pasar modal. Pasar internasional yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia sehingga memungkinkan terjadi transaksi jual beli antar negara. Contoh, eBay, Alibaba, dan Amazon. Yang keempat, pasar menurut fisik pasar. Menurut bentuk fisiknya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. Contoh, pasar Beringharjo Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, dan pasar Prambanan. Pasar abstrak yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung. Contoh, toko online Shopee, Tokopedia, dan Zalora. Yang D, harga.
Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Adapun fungsi dari harga yaitu sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa, mempermudah kegiatan transaksi jual beli, sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. Harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen, sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Nah, adik-adik sudah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.